Ya, halo semuanya, maaf ya. Welcome back ke Maaf. YouTube channel. Selalu fail opening. Balik lagi di CEO. Hari ini kita mau bahas hal yang sangat-sangat amat menarik. Kita panggil ini dia, Kezia. Orang Aceh dong. Kita tarik sama dulu gimana? Yang kurang bea salah ya. Itu Papua. Beda lagi negeri orang. Beda jokes. Oke, Kezia boleh kenalin diri dulu. Hai semuanya, aku Kisha, salam kenal. Kesibukannya apa belakangan ini? Jangan Kerja. jangan bilang nganggur ya. Saya bilang nggak ada loh, diada-adain ya. Aku sehari-hari aku bekerja Wanita karir, guys. Ya. sebagai seorang Trainer, oke. tapi bukan PT ya. Oh, bukan. Begini. Enggak, Begini thumbnail lagi ya. Iya. Part time ibu rumah tangga juga ya, tapi ya. Iya, Oke. betul. Oke. Nah, hari ini ada tema yang menarik nih. Dia mau kasih tahu ke kita semua. Ya, jadi menurut aku nih, Kes, Ezra, kalau di dunia bekerja, kebetulan kan aku kan bekerja juga ya, terutama di kantoran, Iya. gitu. Nah, salah satu soft skill yang mungkin tidak dimiliki semua orang adalah problem solving, gitu. Kadang orang secara otaknya pinter, secara pekerjaannya dia expert, tapi dia bingung gitu. Ketika dihadapkan sebuah masalah, dia nggak tahu penyelesaiannya tuh gimana gitu, harus Seperti gimana? apa? Iya. Nah, karena nggak semua orang ini punya soft skill, ada nggak sih maksudnya mungkin dalam kamu kan dari HR ya, maksudnya dari HR itu apalagi seorang trainer, istilahnya mungkin dalam hal psikologi atau gimana cara buat menanggulangi si orang-orang ini gitu sebagai seorang trainer. Gak ada masalah. Lanjut. Ya pastinya kalau problem solving itu penting banget ya dalam pekerjaan. Kayak aku pun juga udah 3 kali pindah gitu ya di kantor yang berbeda, dan pasti selalu ada training tentang problem solving. Yang namanya berarti itu penting banget kan untuk punya problem solving gitu. Cuma dibandingkan dengan trainingnya akan lebih penting lagi kalau misalnya praktik langsung di dunia kerja juga. Gitu. Kalau di problem solving sendiri sih sekarang sih aku pun masih ya ngasih training tentang problem solving, khususnya itu ketika ngadepin sesuatu hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya? Jadi kenapa sih problem solving itu muncul? Problem solving itu muncul karena adanya keadaan kita yang sekarang dengan keadaan yang pengen kita capai sebenarnya. Ada Ekspektasi gap. dan realita. Betul. Oke. Itu yang nyebabin masalah. Oh, Betul. masalah timbul karena perbedaan Iya, itu iya, ya iya. sebenarnya. Oke. Sebenarnya pengennya hasilnya A, ternyata nggak tercapai si A itu gitu kan. Oke. Nah, yang maksudnya kalau di dunia kantoran gitu, orang kan nggak semuanya bisa tuh begitu kan, maksudnya nggak semua orang punya kemampuan problem solving ini gitu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin nggak berani, ada orang yang emang nggak bisa aja gitu. Nah, itu gimana sih cara menghandle yang kayak gitu Kis? Mungkin polanya dulu Iya. kali ya. Oh iya, Maksudnya apa itu? harus ngelakuin apa dulu Iya. step-stepnya gitu. Oke. Terkadang nih kalau misalnya kita bicara tentang problem solving, mungkin kita pikirnya langsung solving problem. Yes, padahal kan enggak Harusnya nggak gitu ya. Padahal Ada step-stepnya. ada step-stepnya juga, dan kalau menurut si Albert Einstein katanya terus di sini nanti. iya, Albert Einstein tuh kalau misalnya dia dikasih masalah, dia akan mikir lebih banyak waktu untuk berpikir tentang masalahnya dibandingkan dengan solusinya. Oke. Jadi makanya kalau biasanya aku di training aku ajarin namanya root cause analysis tuh. Oh, betul. Pakai 5 whys. Eh, Jadi kalau misalnya kita dapat masalah nih, jadi kalau kita misalnya dapat masalah, kita nggak buru-buru cari solusinya, tapi mempertanyakan lagi sebenarnya masalahnya tuh akarnya dari mana sih? Oke. Oh, Why-nya dulu. Iya. Dengan mempertanyakan 5 why-nya itu sampai benar-benar ketemu sama root cause-nya. Habis itu baru deh diselesain dari root cause-nya.
gitu. Ini apa semua kantor begitu ya problem solvingnya? Rata-rata begitu ya? Enggak, itu mungkin istilahnya aja kali. Mungkin bisa dijelasin root cause tuh apa kali, guys? Jadi Buat root orang-orang cause yang itu kayak metode untuk kita tahu lagi masalahnya, gali lagi masalahnya sampai kepada akar permasalahannya. Oke. Tapi gimana ketika kan tadi kan dibilang lebih banyak mikirin masalahnya daripada solusinya, sebenarnya supaya ketemu solusi kan? Betul. Tapi gimana dengan orang-orang yang ketika dia mencerna terus masalahnya, dia malah larut dalam masalah tersebut dan nggak ketemu solusinya gitu? Malah mikirin pusing Iya, itu butek ya. jadi butek gitu. Sebenarnya problem solving itu awalnya pasti dari mindset ya. Gitu. Kalau misalnya mindsetnya udah mikirnya rumit, susah, untuk step selanjutnya itu akan susah tuh untuk dikembangin lagi gitu. Jadi kalau untuk problem solving, pertama-tama pasti mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya udah, pikirannya masalah itu pasti bisa selesai. Nah itu akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Gitu. Nah, tapi apakah si problem solving ini pengaruh nggak sih sama karakter orangnya? Jadi kadang nih, gue punya pengalaman, maksudnya memang ada orang-orang itu yang ketika punya masalah tuh lebih ke emosional. Jadi ada yang mungkin marah, Di bawah mood ya. ada ya di bawah mood, ada yang mungkin jadi nangis, ada yang bisa juga lari gitu. Bukan yang tadi ya, maksudnya seharusnya kan yang benar adalah gimana nih, kenapa masalah ini terjadi dan ya prosesnya gitu kan, terus opsi solusinya A B C, gue kayaknya pilih A, harusnya kan gitu. Tapi kan ada orang-orang yang seperti itu tuh. Iya. Nah, maksudnya untuk orang-orang yang kayak gitu tuh gimana ya, maksudnya menanggulanginya mungkin sebagai rekan kerja atau sebagai atasan lah. Kalau bawahan kan ya dia juga sih, jadi bawahan juga gimana kalau menghadapi Atasan yang kayak gitu ya. atasan yang modelnya kayak gitu Curhat gitu. ya. Ya nggak apa-apa kan, ini pengalaman ya. Apa itu kan namanya Iya. pengalaman pribadi, opini pribadi juga. Nggak apa-apa guys. Dia kepentok emosinya dia gitu. Iya. Jadi agak dalam tanda kutip kayak baper gitu ya. Iya. Iya. Mungkin sih, mungkin karena moodnya gampang berubah juga, jadi ketemu masalah ngikutin emosinya dia kan. Jadi sebenarnya kita tuh punya dua respon ya, satu fight, satu lagi flight. Nah mungkin yang tadi kamu sebutin itu yang flight ya, yang kabur dari masalah gitu. Cuma kalau misalnya kita mau memecahkan masalah untuk problem solving, lebih baik responnya bukan flight, tapi kita fight. Flight terbang gitu kan? Yes, Oh, iya. Flight tuh kayak Kabur kabur gitu. Kabur. Kabur. Kalau fight lu hadepin Oh, masalahnya. oh ya oke. Tapi kan mungkin itu kalau misalnya buat teman kerja atau buat kita sendiri ya, kalau ngadepin atasan yang kayak gitu, ya udah gitu, diemin aja. Dia butuh Nah. solusi soalnya dia. Oke. Nggak gitu juga sih. Ya, ini banyak pasti Ya, dialami juga ya. gitu Iya, sama iya. orang. Jadi guys, problem solving menurut aku ya, ini disclaimer dulu nih, menurut aku pribadi, problem solving itu akan dimulai dari diri sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya kita berharap solusinya dari luar, akan tetapi sebenarnya masalahnya dari kita itu akan sulit untuk diselesaikan. Jadi berkaca diri dulu ya. Iya. Kenapa nih? Oke. Jadi Dari guanya gitu ya. karena terkadang kita tuh kecewa bukan karena kita mau mengontrol apa yang bisa kontrol, tapi kita mau mengontrol apa yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Kalau nggak bisa kontrol ya udah nggak ada pilihan sebenarnya kan. Iya, sebenarnya Iya. pilihannya adalah diri sendiri. Iya, langsung buat keputusan itu. Betul. Jadi nggak berharap dari orang lain, tapi you do something. Oke. Harus gitu. Oke. Dari diri sendiri gitu Ya. ya. Oke. Tapi ini gue kalau gue kan bukan di dunia kantor ya, maksudnya gue nggak kerja kantoran, tapi pengen nanya gimana sih kalau seandainya lu sebagai bawahan nih, misalnya karyawan, karena kan gue pernah Sebagai tim ya, sebagai anggota tim, gue kan pernah mungkin dulu cuman staff dulu, gue pernah magang gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya lu ketemu suatu problem, lu diminta untuk problem solving pun, tapi tetap sebenarnya kan harus persetujuan ke atas gak sih sebenarnya? Iya nggak sih? Nggak bisa buat keputusan sendiri Iya. gitu. Nah itu sebenarnya baik enggak sih buat soft skillnya si tim itu sendiri gitu. Kan ada yang emang atasan yang mungkin maunya apa-apa dilaporin dulu, ngerti gak sih, persetujuan apa ACC gitu. apa ACC. Kadang-kadang itu kan yang memacu dia jadi nggak berani nggak sih sebenarnya. Coba dong minta pendapat kalian sebagai orang yang di kantoran nih, maksudnya Kitanya sebagai bawahannya berarti ya. bawahan ataupun mungkin ngadepin dari sebagai atasan gitu. Dari sisi kalian, kenapa sih kalian begitu sebenarnya? Padahal kan harusnya kan mempercayakan juga penting dong buat mengembangkan soft skill si anggota staff atau tim ini gitu maksudnya. Kalau menurut gue ketika seseorang itu jadi atasan,
kan nanti begini loh, atasan itu kan pekerjaannya sedikit tapi tanggung jawabnya besar. Kalau bawahan pekerjaannya banyak tapi tanggung jawabnya kecil. Nah ketika si bawahan ini berbuat kesalahan, yang akan bertanggung jawab adalah atasannya. Makanya dia perlu apa-apa ACC tadi kan. Jadi ya sebenarnya memang si bawahan itu nggak bisa sih buat keputusan, tapi at least dia bisa kasih masukan, memberikan ide ya. iya. Nah ya ketika Oke. atasannya memang open minded ya seharusnya sih at least ditampung lah. Ditampung. Walaupun iya mungkin dia nggak setuju atau apa, tapi direspon dengan baik gitu. Karena menurut gue salah satu alasan seseorang jadi nggak berani untuk berkreasi, maksudnya punya soft skill Tertutup ya? tertutup itu karena dia nggak dapet ruang itu loh, ngerti gak? Nggak Jadi dapat kasih ruang untuk kesempatan. bicara Iya, gitu. dari segi misalnya tim gitu. Jadi lebih ke arah ya udah deh, daripada ntar gue salah, daripada ntar gue jadi ngeri apa efeknya jadi panjang, udah gue nggak berani gitu. Oh, jadi baper duluan ya? Nah itu ada Belum. yang kayak gitu. Ada sih, ada. Gitu. Tapi menurut gua kalau kayak gitu itu ada dua kemungkinan. Memang idenya dia nggak cocok sama keadaan pada saat itu, atau memang ya atasannya yang tertutup. Close minded. Iya, jadi Nggak ya boleh, pokoknya tergantung pokoknya yang mana nih sudut pandangnya. Karena kan kalau sebagai orang yang posisinya lebih tinggi kan dia helikopter view kan. Maksudnya dia kan lihatnya kan lebih luas daripada yang ada di bawah gitu. Betul. Jangan resign ya, solusinya jangan resign ya. Gue nggak cocok nih atasan gue Pada- begini. Pada saat apa seseorang itu harus resign? Ya kan katanya Ya, problem solve dari diri sendiri kan. Terus Oke, kalau dia iya. udah mentok, aduh nggak bisa, gue udah nggak cocok, itu gue resign. Tapi salah loh kalau kayak gitu. Maksudnya mentok terus nggak bisa terus resign itu kan berarti kan melalaikan tanggung jawab. Iya, maksudnya ini kayak bilang jangan sampai resign jadi jawabannya gitu kan. Ntar lu ngerasa udah mentok, ya mungkin kelihatannya kayak mentok, tapi pasti ada solusi kan. Nggak mungkin nggak ada solusi sebenarnya. Ya betul, karena sebenarnya untuk belajar jadi leader lo harus belajar jadi tim dulu sih. Gitu. Iya. Karena nggak bisa tuh misalnya posisi atas nggak mulai dari bawah gitu. Karena kalau misalnya leader beda deh, leader yang tiba-tiba langsung jadi leader sama leader yang dia Dari bawah. berproses dari bawah. Wah, aku tahu. Untuk bisa Wah. memimpin, lu harus bisa dipimpin dulu nggak sih Betul. sebenarnya? Udah belajar dari bawah ya tadi Keisha maksud kan. Iya, karena kalau misalnya kita nggak punya pengalaman gitu ya, ide ditolak, nggak pernah punya pengalaman, misalnya ada perbedaan pendapat sama yang di atas, wah susah. Sama yang di atas. Siapa yang beda pendapat sama yang di atas? Itu sering. Jangan curhat ya. Iya, enggak. Kayak gitu. Iya sih, bener sih. Beda orang yang pernah jadi bawahan sama enggak. Iya. Beda juga orang yang tiba-tiba jadi atasan nggak pernah sekolah. Itu beda lagi. Beda. Beda lagi gitu. Ada pertanyaan lagi Azra, mungkin dari luar kantor kali ya. Kalau yang di kantor kan ya udah gitu. Di training semua udah terjawab mungkin. Gue harus mencari training secara mandiri sebenarnya. Bukan dapat dari kantor gitu kan. Iya. Harus Ini sebagai melakukan- bisnis woman apa ya, kalau sebagai orang yang maksudnya bisnis sendiri gitu, kendalanya ya kalau ketemu suatu problem solve kan udah pasti yang pertama ya gue nggak bisa discuss sama siapa-siapa, karena kan gue bukan di dalam satu tim, gue masih Oke. yang merintis dari Individu. nol ya, individu gitu maksudnya. Jadi ya kadang jadi kendalanya adalah maju mundur karena gue juga takut, ngerti gak? Ketemu untuk melangkahnya. takut untuk melangkahnya karena ntar resikonya apa nih, ntar gimana nih kalau gue maju, ntar kalau ini begini-gini gimana nih. Nah di situ cuman ada plusnya ya, kalau gue sendiri ya udah mau nggak mau kan gue nggak perlu banyak kepala buat memutuskan, Karena kepalanya lu doang cuman sendiri. gue doang, gue yang jalanin, gue yang eksekusi. Oke. Kalaupun ada resiko gue yang tanggung gitu maksudnya. Kebetulan dia makanan ya, jadi dia produce sendiri gitu. Gue produksi sendiri, gue selling sendiri. Entrepreneur. Ya one man show lah gue ibaratnya. Ibaratnya gitu. Jadi plusnya kalau di dunia bisnis itu, tapi memang harus, kalau orang dunia bisnis ya kalau menurut gue sendiri ya harus banyak-banyak membekali juga sih. Maksudnya buka-buka pikiran tentang hal-hal kayak gini. Bukannya Ca- gimana tuh? Maksudnya lu mesti cari-cari banyak insight dari luar lah, bagaimana Oke, lu menghadapi belajar ya. menghadapi kalau lu ketemu suatu problem gitu, lu harus ngambil keputusan karena kalau lu terlalu berpatok sama diri sendiri juga individu gitu, nggak maju sih menurut gua. Nah, iya Itu kan maksudnya lu nggak tahu dunia luar kayak gimana, lu masih pakai patokan cara lama, ya itu nggak bikin lu berkembang gitu, bisnis lu juga akan begitu-begitu aja.
hanya aman doang. aman di gue karena Iya. pas di gue gitu, sedangkan kan customer kan berbagai kalangan nih Dan dunia terus berkembang terus gitu. iya, lu nggak mungkin patokan customer lo itu doang kan, pasti lu maunya berkembang ketemu Betul. pasar yang lain kan maksudnya. Dan kadang kan problem dalam dunia bisnis nggak cuma dari bisnis ya, tapi dari customer juga bisa kan. Justru problem terbesarnya adalah customer-nya itu biasanya. itu customer, makanya kayak ya udah, ini salah satu hal yang penting sih menurut gua soft skill ini kalau pandangan gua sebagai Iya. di luar gitu ya. Kalau sekarang banyak juga yang ngantor sih, nggak cuma bisnis, banyak yang jalanin dua-duanya. Nah itu gimana Lia yang jalanin dua-duanya? Kalau gue kebetulan kan bisnisnya bukan di yang setiap hari jualan. Oh, iya. Jadi kan ya ibaratnya itu masih senang gitu. Keja ceritain, ada nggak pengalaman di kantor yang menurut Keja ini kayak lumayan banyak lah bisa dialamin orang-orang di luar yang mungkin serupa-serupa ketemu Biar orang nggak yang begitu ya Biar ke lubang itu ya. ya mungkin Oke. Kezia pernah ketemu orang kayak gitu, atau Kezia yang di posisi itu mungkin Hmm. pernah, mungkin bisa sharing ke teman-teman. Kalau menurut gue pribadi ya, Mm-mm. somehow Mm-mm. gagal tuh perlu loh. Iya. Gagal tuh perlu, karena dengan gagal lu bisa belajar, dan lu bisa juga belajar tahu mana yang bener. Jadi jangan merasa gagal ya kalau gagal. Iya, karena gagal tuh perlu. Hmm. Kalau misalnya lu terlalu, maksudnya Mulus gitu doang ya. Kadang bahkan kalau misalnya lu ngeliat sesuatu dan itu terlalu perfect, terlalu indah gitu ya, itu pasti dia salah gitu. Aneh. Ada yang ditutupi. Iya, pasti ada yang aneh. Jadi sebagai Nggak boleh. No. Oke, lanjut guys. sebagai manusia kita pasti belajar dari banyak banget kesalahan. Betul. gitu. Dan itu berlaku juga menurut gue sih, nggak di kantor juga tapi di dunia lain juga gitu. Dunia lain ya. Oke. Kita belajar dari kesalahan gitu. Karena yang namanya seseorang punya problem solving yang bagus, pasti dia udah banyak banget ngalamin pengalaman. Iya betul. Karena udah Udah. banyak Karena gagal-gagal udah ya. melalui jalan-jalan yang Iya. berbeda gitu. Sampai- Sampai yang ini nggak bisa, oh yang ini bisa, oh yang ini nggak bisa lagi. Iya. Sampai kalau misalnya kita ketemu orang gitu ya, terus kita lihat, ih ini orang bisa jadi problem solver bagus nih. Karena Iya. apa? Karena dia udah banyak banget Mecahin masalahnya ya, justru kan Iya. karena dia udah ketemu case-case kayak Iya, gitu kan. iya. orang yang mecahin masalahnya bagus berarti sudah banyak masalah di belakang dia. Iya. Jadi betul. coba dipertanyakan kalau hidup kamu tidak ada masalah sama sekali. Ada yang aneh itu. Tapi mungkin juga emang ada orang yang kayak lebih kecuek nggak sih? Oh ya. Jadi menurut orang itu masalah, tapi menurut dia ya itu nggak terlalu Tapi masalah buat menurut gue gitu. gue tuh jadi hal yang nggak tahu ya, Dipertanyakan. iya, maksudnya kalau cuek gitu, udah gue nggak nganggap itu masalah, tapi it means kan lu, orang lihat lu aneh nggak sih maksudnya? Menurut gue itu aneh karena lu Harus ada cuek, contoh padahal sih. harus diselesaikan, ngerti gak? Misalnya masalahnya dia adalah udah umur sekian tapi nggak punya kerjaan atau nggak punya bisnis. Dia cuek, nggak Dia apa-apa. cuek gitu misalnya. Nggak apa-apa, gue masih bisa hidup kok toh gitu kan. Padahal mungkin dia Nyaman hidupnya ya. dari orang tuanya. Iya, tapi kan Mungkin tapi ya. itu perlu dipertanyakan dong. Iya, maksudnya. jadinya dipertanyakan sih. Iya. Kalau begitu. Ini gitu. dari segi psikologi gimana tuh Kes dengan orang yang cuek begitu Kes? Kalau gue sih percaya yang namanya skill itu selalu bisa dilatih. Hmm. Terlepas dari apapun sifatnya ya. Oke. Saya mau sifatnya dia Cuek aslinya gitu. cuek, Oh. introvert, extrovert dan sebagainya macamnya gitu. Yang namanya bicara tentang skill itu nature and nurture menurut Oke. gue. Artinya Jadi, apa? dilahirkan dan dibesarkan Oh, juga. oke. Jadi mau apapun sifatnya, kalau misalnya skill tersebut tidak dilatih secara bertahap dan berkala gitu ya, akan hasilnya sama aja. Mau orangnya cuek tapi dia melatih problem solving dengan baik, maka dia akan jadi problem solver yang bagus gitu. Maupun sifatnya rajin tapi dia nggak melatih problem solvingnya dengan baik, Nggak ada gitu. case Nggak ada. juga kan? Nggak ada. Nggak ada hasilnya. Iya, nggak ada hasilnya. Jadi it's something yang akan bagus, skill itu akan selalu bagus kalau misalnya dilatih secara berkala dan bertahap juga. Oke. Terus buat nyadarin orang yang nggak merasa itu masalah gimana? Kayaknya kita nggak bisa menjadikan Nggak orang bisa lain ya? sih. Itu gue sadar sendiri aja ya. Iya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Gue lebih Nggak apa-apa. Kasihan lo bintang tamunya nggak ada minum, kita minum. Udah habis. Udah habis. Ya oke. Nah berarti gimana tadi yang terakhir itu? Lagi ngunyah es batu. Boba. Oh, boba ya. Lanjut dulu Bang. Mungkin dari Kezia kan nge-handle banyak training nih gitu buat kantoran gitu kan. Nah, gimana sih cara buat
kita nimbulin lah gitu rasa berinisiatif buat Proaktif. ya inisiatif lah gitu, maksudnya buat oke, gue lihat ini problem, gue akan analisis ini, gue mau ambil keputusan ini solusinya gimana sih buat numbuhin itu sebenarnya. Karena ini kan diperlukan sebenarnya nggak cuma di dunia kantoran ya, maksudnya di dunia apapun kita perlu orang mempunyai skill itu gitu maksudnya. Nah, aku suka banget tuh kata-kata Lia tadi, proaktif. Nah, ya, karena proaktif tuh sebenarnya kan diambil dari bukunya Stephen Covey kan, tentang 7 Habits of Highly Effective People tuh. Oke. Nah, di habit yang pertama harus banget setiap orang tuh punya namanya proaktif. Proaktif tuh apa sih? Dimana ketika kita melihat situasi, kita nggak cari solusinya dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi bukan mempertanyakan kenapa ya, tapi apa ya yang bisa saya lakukan. Oke. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana nih yang mungkin sekarang lagi ngadepin banyak masalah gitu ya, dan nggak tahu harus ngapain, please banget baca buku sebanyak-banyaknya, apalagi Jangan detektif Conan ya. Banyak wawasan ya. betul. Dan coba deh lihat orang-orang yang berhasil bagaimana sih kehidupannya mereka. Jangan lihat hasilnya ya, Betul. tapi Ya, prosesnya. Prosesnya. Terkadang tuh orang tuh kayak iri ngelihat Hasilnya seorang tuh. karena mereka ngelihat hasilnya aja Oh, udah. padahal kan nggak tahu di belakangnya dia berdarah-darah, air Nah. mata dan lain-lain gitu. Keseharian yang ngapain, buku-buku apa yang mereka baca, kan nggak ditahu. Tapi ini agak ini nggak sih kontradiktif gak sih sama yang Kesia bilang sebelumnya, kalau ketemu problem itu kan harus dilihat masalahnya dulu. Betul. Kan kenapa, tapi harus jadi orang yang proaktif. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Iya, justru karena lu proaktif, ketika lu lihat masalah lu nggak main selesaiin aja gitu. Oke. Lu ada Berpikirnya dulu. Iya. Ya. Itu stepnya ya teman-teman Ini ya. identifikasi dulu nih masalahnya apa sih? Jangan gitu langsung ke kan. solusi, tapi lu pikirin dulu nih masalahnya. karena orang lawannya proaktif kan dia reaktif ya. Oke. Nah, orang reaktif itu ketika ada masalah ya udah dia langsung bertindak aja. Bereaksi. Langsung bereaksi ya. Oke. Nah, kalau orang proaktif, mereka ada tuh di tengah-tengahnya namanya kebebasan memilih. Wah, Iya, jadi Mana yang kiri dan kanan? itulah teman-teman. gila. Belajar nih, belajar. Gue nambahin mungkin ya, kebebasan memilih yang mana yang harus dipilih dan memprioritaskan sih bahwa itu masalah harus diselesaikan duluan. Kadang nggak diprioritaskan jadinya berlarut-larut. Padahal itu masalah harus udah selesai, udah tahu juga opsi pilihannya A, tapi ditunda gitu. Yaudah lah, nanti aja. Nanti aja lah, gue mikirinnya, gue mikirin yang ini dulu aja lah gitu. Karena kan ada orang-orang yang Jadinya nggak selesai ya? jadinya nggak selesai gitu. Tapi gue pernah dengar kalimat kayak gini, istilah kayak gini. Orang bilang masalah besar dikecilin, masalah kecil ditiadakan, ya dihilangin. Itu menurut Keja benar nggak sih kayak gitu? Tergantung ya. Tergantung. Tergantung apa nih masalahnya. Gitu. Ya, timbullah masalah lagi Itu baru. masalah lagi, diidentifikasi dulu masalahnya apa. Betul. Oke. Kalau Hah? problem solving menurut gue tuh kaitannya erat dengan critical thinking. Oke. Jadi ketika lo ngadepin sesuatu, kita nggak cuma melihat dari permukaannya aja, Oke. tapi berbeda sampai dalamnya gitu. Berarti kalau gue bisa simpulin ya, maksudnya dari apa yang Kesia sampein sharing ke teman-teman, harus bisa berpikir why-nya dulu, permasalahan ini kenapa dan bagaimana-bagaimananya, baru proaktif ya orang tuh buat gue bisa apa nih buat menyelesaikan Ya. ini. Iya. Benar ya berarti ya Betul. kayak gitu. Dan perbanyak diri untuk isi pikiran kita tuh dengan hal-hal yang dari baca buku, dengerin podcast kayak dengerin CEO ini kan. Wah. luar biasa. Subscribe ya guys. Kan ini menambah iya. sesuatu Ilmu ya. Oke. Jangan dengerin itu gosip aja Iya. gitu ya. Ya itu kan nggak menumbuhkan apa-apa dalam hidup kita. Perbanyak wawasan nih berarti bisa jadi salah satu hal yang menumbuhkan inisiatif itu ya. Oh, gue udah dengar dari ini kayak gini-gini, ini bisa nih gitu. Insight baru Insight lagi. baru lagi. Hmm. Oke, dari dia ada nggak tambahan? Agak mendadak ya. Tadi gue udah ada loh, tapi hilang. Uang. Aduh, ya sabar. Karena ada fight dan flight. Oke. Gue tadi nanggepin yang Ezra, yang masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Sebenarnya menurut gue kalau bahasanya begitu ya, gue nggak tahu ini permainan kata doang atau gimana. Kalau bahasanya seperti itu, gue justru nggak setuju. Nah, gimana Karena tuh? ketika masalah kecil dihilangin, tuh lu melupakan masalah tersebut yang sebenarnya itu masalah Nah. tetap. Ini gue suka karena ada pro kontra kan. Iya, jadi maksudnya ada ya, ada maksudnya
ini ada masalah A, terus lo ilangin kan, jadinya numpuk nggak sih kalau menurut gue? Suatu hari akan jadi bom waktu ya. Iya, Akan misalnya jadi besar gitu. misalnya masa lalu adalah lo orangnya jorok misalnya, terus menurut lo jorok nggak apa-apa lah, ini bukan Kecil masalah doang, ya. ini bukan masalah, ini masalah kecil. Ketika lo misalnya punya keluarga baru terus lo jorok, terus orang itu harus terima kejorokan lo gitu maksud gue kayak gitu loh. Nggak Kayak boleh, gitu. nggak boleh jorok guys, jangan. Nah, nah maksud gue itu loh, maksudnya ya tergantung, kalau kecuali mungkin masalahnya ya mungkin kayak Keisha bilang tadi, masalahnya apa dulu. Kalau Iya. yang kalau gue mikirnya dari sisi itu jadi salah gitu Iya, iya, sebenarnya. Tergantung Masalah lah ya, itu selesaikan. Oke, berarti apa? Hari ini belajar apa kita? Ayo. Belajar problem solving. Jangan lupa beli modulnya ya dari Kezia. Kayak kita kayaknya harus ada daftar pustaka deh, yang buku-buku yang Oh tadi iya, dicari. tolong dibaca kalau yang ingin nambah wawasan. Boleh, Oke. boleh. Oke, thank you Kezia buat Thank you insight juga. barunya hari ini. Thank you juga. Semangat. Kita belajar lagi loh hari ini. Seru deh sebenarnya kalau kadang belajar dari sisi psikolog udah seru ya, karena ada Insight baru. Iya, kayak pembelajaran baru nggak sih? Waktu itu juga kita sama Pauline kayak ada sesuatu yang kita, oh gitu ya. Oh gitu ya, oh gitu, banyak oh gitunya Oh, gitu gitu, jadinya. gitu kan. Karena kan sama Ah. ini kan kalau kita ngobrol berdua ya insightnya dari kita-kita aja gitu. Makanya view-nya nggak banyak. Oke. Jadi Oke. kesimpulannya adalah inputnya bagus, diproses, outputnya juga bakal bagus. Perbanyak wawasan Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Oke. See you again di next video kita dengan topik yang lebih seru lagi, dan kita juga terima kok saran-saran dari kalian mau Kita bahas mau apa. gitu Nah, ya. Seperti biasa, closing keramat kita. Ya. Kezia akan memimpin jargon kita. Apa nih? Nanti Kezia ngomong CEO mania, terus kita Kita mantap mantap rame-rame. gitu. Oke, Ya. oke. 1, 2, 3. See you, mania.